Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eka dan teman-teman semua. Di sini izinkanlah kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi terkait perlindungan konsumen dan anti monopoli. Namun sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami, yakni yang pertama ada Mira Krisyaningsi, yang kedua saya sendiri Muhammad Al-Fatih, dan yang ketiga ada Yusuf Kusuma Ardi. Baik, untuk cakupan pembahasan materi perlindungan konsumen pada kali ini, yaitu yang pertama, ada beberapa pengertian perlindungan konsumen, yang kedua, ada asas dan tujuan perlindungan konsumen, yang ketiga, ada hak dan kewajiban konsumen, yang keempat, ada hak dan kewajiban pelaku usaha, dan yang terakhir, ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Baik, memasuki sebab yang pertama, yaitu mengenai pengertian perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam buku lain, yaitu dalam buku Pengantar Hukum Bisnis yang ditulis oleh Munir Fuadi, mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam buku ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Memasuki sebab yang kedua, yaitu asas perlindungan konsumen. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu yang pertama adalah asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, yakni asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan perlindungan konsumen. Terdapat 6 tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Subbab yang selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen. Untuk hak konsumen sendiri yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pergantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain. Jika tadi berbicara hak konsumen, maka sekarang kita berbicara kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya akan dibahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, hak pelaku usaha yang akan dibahas. Hak pelaku usaha itu ada 5. Yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik. Yang ketiga, ada hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, ada hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang kita jual. Lalu yang terakhir, ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kewajiban pelaku usaha. Nah, kewajiban pelaku usaha ini tuh ada 6. Yang pertama itu beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Lalu yang kedua ada memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai barang yang dijual. Lalu yang ketiga ada melayani konsumen dengan benar. Yang keempat ada menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima ada memberi kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba barang. Yang keenam ada memberikan kompensasi ganti rugi atas barang yang diperdagangkan atau barang yang mengalami kerusakan. Yang selanjutnya akan dibahas adalah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Nah, perbuatan apa saja sih yang dilarang bagi pelaku usaha? Yang pertama itu adalah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Contohnya seperti tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan. Lalu, larangan yang kedua adalah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang atau jasa secara tidak benar. Contohnya itu barang tersebut tuh dalam keadaan baik, tetapi pada nyatanya tuh barang tersebut tuh tidak dalam keadaan baik. Larangan ketiga adalah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan suatu barang secara tidak benar atau menyesatkan. Contohnya tuh harga dan tarif suatu barang atau jasa. Sebenarnya tuh harganya tuh lebih murah dari itu, tetapi dijual dengan harga yang lebih mahal. Lalu larangan yang keempat adalah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan penjualan melalui cara lelang atau menyesatkan. Contohnya itu menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, padahal nyatanya barang tersebut tuh ada cacat tersembunyinya. Lalu, larangan yang kelima adalah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan dengan jumlah tertentu. Nah, larangan ini tuh juga berkaitan tentang kegiatan menawarkan suatu barang dengan jumlah tarif dan waktu tertentu. Selanjutnya yang keenam, larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan secara janji. Yang dimaksud secara janji ini tuh kita menawarkan kepada konsumen jika konsumen membeli suatu barang tersebut akan diberikan hadiah secara cuma-cuma.
Lalu, yang ketujuh adalah larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan dengan cara paksa. Yang dimaksud dengan cara paksa ini tuh kita melakukan pemaksaan kepada konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan, sehingga dapat mempengaruhi psikis para konsumen. Lalu yang kedelapan itu ada larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan menawarkan secara pesanan. Yang dimaksud dengan secara pesanan ini adalah kita sudah melakukan kesepakatan waktu kapan selesainya, tapi pada nyatanya tidak ditepati waktu yang telah disepakati. Lalu yang kesembilan ada larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha periklanan. Dimaksud di sini adalah contohnya tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa tersebut, sehingga bisa dikatakan seperti penipuan. Lalu yang terakhir ada larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan klausul baku. Contohnya adalah menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Subbab kedua yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada anti-monopologi dan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian anti-monopologi dan persaingan usaha tidak sehat dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada butir yang pertama dipaparkan mengenai pengertian monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau jasa pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Lalu pada butir yang kedua dipaparkan mengenai arti praktik monopoli. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasai produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu hingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Apa sih persaingan usaha yang tidak sehat? Nah, arti dari persaingan usaha yang tidak sehat ini juga dipaparkan pada Undang-Undang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada butir yang ke-6. Yang dimaksud adalah persaingan antar pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat pelaku usaha lain. Selanjutnya yaitu asas dan tujuan. Menurut pasal 2 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi. Tujuan dari pembuatan undang-undang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan yang keempat yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Ruang lingkup undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perjanjian yang dilarang. Pada pasal 4 sampai dengan pasal 6 terdapat perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga ada yang dilarang, yaitu yang pertama, penguasaan produksi atau pemasaran barang jasa. Yang keempat, penetapan harga atau mutu suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen. Yang ketiga, pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa. Yang keempat, pengaturan produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa untuk memengaruhi harga. Dan yang kelima yaitu penghalangan untuk melawan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri ataupun pasar untuk luar negeri. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilarang. Selain itu ada juga kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu yang pertama, penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal jasa barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan. Yang ketiga, penolakan atau penghalang pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang ketiga yaitu posisi dominan. Posisi dominan ini diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 29 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dengan ketentuan pasal 25 ayat 2 juga ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria di bawah. Yang pertama, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar. Posisi dominan bisa ditimbulkan melalui yang pertama, jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama. Yang ketiga, penggabungan peleburan dan pengambilalihan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang pertama yaitu tugas KPU. Yang pertama, membagi laporan secara berkala atau atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Yang kedua, menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang ketiga, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur pada pasal 36. Yang keempat, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Wewenang KPPU. Yang pertama, menerima laporan masyarakat atau dari pelaku usaha tentang terjadinya praktik monopoli. Yang kedua, melakukan penelitian tentang adanya kegiatan usaha atas tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan praktik monopoli. Yang ketiga, memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain. Dan yang keempat adalah penegak hukum. Penegak hukum. Menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar sebagai berikut. Yang pertama, tindakan administratif. Pasal 47 yang terjadi dari pembatalan perjanjian, penghentian integrasi vertikal, menghentikan kegiatan, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kedua, pidana pokok pasal 48 berupa denda dan kurungan. Dan yang ketiga yaitu pidana tambahan pasal 49 berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris, dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.